itu tinggal dilihat ya, tinggal dilihat apakah ini karomah ataukah sa'wadah. Jadi kalau sa'wadah ini berasal dari setan, kalau karomah berasal dari Allah. Di antara perbedaan yang lain itu adalah kalau sa'wadah itu yang dari setan itu bisa ngulang-ngulang. Kemarin bisa terbang, sekarang juga bisa terbang. Ya. Tapi kalau karomah itu adalah Allah membantu dia pada kondisi waktu itu sedang dibutuhkan. Kamunya dikejar orang jahat itu, kemudian dia lari bisa kencang sekali atau bisa kemudian meloncati tembok. Nah, besok suruh ulangi lagi nggak bisa. Kalau besok ulangi lagi, wah ini lepas setan nih. Nah, jadi pertama harus diperhatikan ya, itu apakah ini dari setan ataukah dari ini. Kenapa? Karena hari ini terkadang susah membedakan, karena sama-sama pakai sorban ya. Apakah ini kerjasama dengan setan ataukah tidak ya. Kalau bisa mengulangi biasanya kerjasama dengan setan itu. Nah, itu perlu dikritisi yang pertama kali. Dan para ulama mengatakan afdalul karomah itu istiqomah. Karomah yang paling agung itu adalah ketika Allah membantu kita bisa istiqomah dalam sebuah ketaatan. Itu bagian dari karomah. Itu nikmat luar biasa ya. Bantuan dari Allah itu. Jangan harapkan yang aneh-aneh ya. Jadi kalau kita bisa istiqomah ngaji ya itu bagian dari karomah. Jangan aneh-aneh mungkin sakti-sakti seperti zaman dahulu. Kenapa? Karena terkadang ini harus kadang-kadang susah membedakannya apakah ini dari Allah ataukah dari ya. Yang paling bagus adalah kalau tadi tanya apakah masih ada orang seperti itu, nanti sampai akhir ada. Allah memberikan bantuan kepada orang yang betul-betul menjaga syariatnya dengan karomah-karomah tadi luar biasa. Tapi itu ya atas kehendak Allah. Allah akan memberikan bantuan di saat dia membutuhkan. Ya. Jadi nggak bisa pulang. Jadi Rasulullah saja nggak bisa kebal, apalagi kita minta, saya pengen yang sakti-sakti itu. Jadi ya normal-normal alami saja, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Jangan kerjakan taat dengan tujuan tadi agar dapat karomah tadi itu bisa kebal, bisa terbang, bisa ini. Itu pemberian dari Allah dan nggak bisa ngulang lagi. Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada orang bisa, saya ini orang hebat, karomah saya kebal. Coba lagi, besok coba lagi. Nah itu dari setan kerjasama dengan jin itu jelas. Ya. Jadi dan itu biasanya tipuan saja, tipuan untuk menyesatkan. Kalau seandainya itu betul-betul, ya, terus bisa dipakai dan nyata, maka Indonesia itu tidak akan pernah dijajah 350 tahun. Kalau orangnya hebat-hebat, banyak yang sakti seperti itu, bisa tinggal dia perintahkan dia satu orang langsung panglimanya di ini muncul ini, buktinya ya dijajah ya, jadi itu hanya tipuan setan saja, hanya sekilas biar kita tertipu dan nggak ada nyatanya. Jadi kalau seandainya itu mendatangkan kekayaan, buktinya para dukun rata-rata melarat, tukang nipu orang ya, karena dia melarat. Itu itulah setan itu nipu saja, seakan-akan bisa hebat, seakan-akan bisa hebat. Jadi kita kembali kepada yang tadi statement yang pertama, bahwasanya zikir, kata-kata yang diulang kalau itu meresapi itu akan mendatangkan kekuatan. Dukun saja kata-kata abracadabra atau apa itu bisa mendatangkan ini keajaiban tadi. Apalagi kalimat yang betul-betul bagus maknanya. Subhanallah, alhamdulillah. Kalau kita
kita resapi, maka itu akan mengandung kekuatan bagi kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kehebatan yang ini, keistimewaan yang dihasilkan dari ini zikir tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita nanti di padang mahsyar. Jadi sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang Allah lindungi di padang mahsyar ketika matahari didekatkan. Di antaranya adalah warajulun dzakarallaha khaliyan wa fadat ainah, seorang laki-laki yang membiasakan menyendiri dengan zikirnya, bukan menyendiri dengan HP-nya, menyendiri dengan berzikir sampai menetes air matanya. Ini keistimewaan zikir sembunyi, tidak teriak-teriak tapi